Dan selanjutnya pemirsa kita akan bergeser ke RSUD Sumedang. Sudah ada rekan Lutfi Rafsanjani di sana. Selamat pagi Lutfi, seperti apa situasi di RSUD Sumedang? Apakah ada korban yang meningkat atau bertambah di sana? Ya, pemirsa TV1 dapat saya kabarkan meski berjarak 150 kilometer lebih dari titik pusat gempa di wilayah Garut, guncangan cukup besar juga terasa di wilayah Kabupaten Sumedang pada Sabtu malam tadi, di mana jumlah laporan warga melaporkan guncangan terjadi sebanyak 3 kali selama 10 detik. Meski demikian, pihak BPBD tidak menerima adanya laporan terkait kerusakan rumah ataupun adanya korban luka ataupun korban jiwa di wilayah permukiman warga. Sementara itu dapat saya kabarkan di lokasi saat ini saya berada di Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang. Dapat saya gambarkan bahwa tepat di belakang saya tadi di lokasi ini dipenuhi oleh puluhan pasien yang dirawat di RSUD Sumedang. Lantaran panik, para pasien tersebut memilih untuk keluar gedung dan dirawat di area halaman RSUD Sumedang di lobi VIP dan di depan UGD. Dapat saya kabarkan bahwa RSUD Sumedang sendiri saat ini sedang merawat sebanyak 237 pasien, di mana dari keseluruhan pasien tersebut sebanyak 47 pasien tempat dirawat di area luar gedung RSUD Sumedang ini. Meski demikian, pada pukul 3 dini hari tadi, para pasien tersebut yang sempat dirawat di luar gedung RSUD Kabupaten Sumedang berangsur-angsur telah kembali ke ruangannya masing-masing lantaran pihak BPBD, kepolisian, dan RSUD Sumedang telah melakukan asesmen dan memastikan kondisi gedung aman untuk kembali diisi oleh para pasien RSUD Sumedang. Sementara itu, ya Lutfi, selain pasien yang panik dan juga harus dirawat di luar gedung rumah sakit, apakah pada saat terjadinya gempa ada dampak kerusakan di gedung rumah sakit? Ya, di RSUD Sumedang sendiri terdapat retakan-retakan di area lantai 5 hingga lantai 6 dan lantai 7. Retakan tersebut gempa yang terjadi pada awal Januari lalu yang mengguncang wilayah Kabupaten Sumedang. Namun demikian, setelah adanya pengecekan dari petugas gabungan Polri, BPBD, dan petugas RSUD Sumedang, mereka menemukan adanya retakan baru di lantai 5. Pihaknya akan berkoordinasi dengan PUPR atau tingkat Pemda Sumedang untuk menangani terkait retakan yang terjadi di wilayah RSUD Sumedang ini, tepatnya di lantai 5, lantai 6, dan lantai 7. Meski demikian, dengan adanya retakan tersebut, kondisi RSUD Sumedang masih layak untuk diisi oleh para pasien. Sebanyak 47 pasien yang mulanya berada di luar RSUD Sumedang, ini keseluruhannya telah kembali masuk ke ruangannya masing-masing. Ya Lutfi, apakah ada antisipasi yang disiapkan oleh pihak RSUD bila terjadi gempa susulan yang terasa hingga Sumedang? Ya, sejak dini hari tadi, petugas gabungan telah mendirikan tenda darurat tepat di halaman RSUD Sumedang. Sebanyak 2 tenda dari Polri dan BPBD didirikan tepat di depan RSUD Sumedang ini. Tenda ini diperuntukkan apabila terjadi gempa susulan dan kepanikan kembali terjadi, pasien diharapkan untuk bisa langsung ke arah tenda untuk berlindung atau diberikan perawatan dan lebih nyaman dibanding di area halaman RSUD Sumedang di lobi VIP. Sementara seperti itu. Ya Lutfi, selain di rumah sakit atau di RSUD Sumedang, apakah dampak gempa untuk masyarakat di sana juga dirasakan? Maksud kami, apakah ada gedung-gedung atau bangunan lain di sana yang terdampak gempa? Dari laporan pihak BPBD Sumedang, sejak pukul 00 dini hari tadi hingga pukul 4 dini hari tadi tidak ada laporan terkait kerusakan rumah atau bangunan di area permukiman warga di seluruh wilayah Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Petugas memfokuskan area RSUD Sumedang menjadi penanganan yang difokuskan lantaran
para pasien yang merupakan warga Sumedang ini mengalami trauma akibat gempa yang berturut-turut terjadi pada awal Januari lalu. Trauma itu membuat warga semakin panik lantaran guncangan yang terjadi pada gempa Sabtu malam tadi cukup kencang dirasakan oleh para warga ataupun para pasien di RSUD Sumedang. Ya, terima kasih Lutfi Rafsanjani mengabarkan langsung dari RSUD Sumedang. Selamat bertugas kembali.